Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Sherina Tinujaya, asal PD kami Sukabumi. Di sini saya akan mereview sebuah buku sebagai salah satu penugasan dari Training for Instructor yang diadakan oleh KIW Jawa Barat. Jadi, di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Quantum Teaching, mempraktikkan quantum learning di ruang-ruang kelas. Nah, buku ini disusun atau ditulis oleh seorang Bobby De Porter dan kawan-kawan, yang mana buku ini memiliki 10 bab, yang dimana salah satu sampai dengan ke 10 bab tersebut saling berkesinambungan terkait dengan kiat-kiat bagaimana seorang pengajar atau bagaimana seorang pendidik itu bisa melakukan proses pembelajaran dengan menyenangkan, dengan bermakna, dan tentunya dengan menantang. Nah, jadi buku ini sangat cocok sekali untuk para pengajar atau para pemateri yang akan melakukan proses belajar mengajar. Nah, di dalam buku ini, pada bagian bab pertama itu terkait dengan asas-asas, kemudian prinsip-prinsip, kemudian metode atau model dari quantum teaching itu tersendiri. Nah, kalau misalkan di bab satu ini dibahas terkait dengan asas utama dari quantum teaching. Nah, di mana di dalam quantum teaching tersebut ada konsep bahwa dunia mereka ke dunia kita, lalu hantarkan dunia kita ke dunia mereka, yang mana dalam suatu proses pembelajaran atau dalam suatu proses penyampaian informasi perlu sekali seorang pengajar atau seorang pemateri itu memahami kondisi dari peserta didik itu sendiri. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk melakukan pendekatan-pendekatan, karena ketika kita seorang pengajar atau seorang pemateri sudah tahu situasi kondisi peserta didiknya seperti apa, itu akan lebih memudahkan mereka untuk menyampaikan informasi. Kemudian prinsip-prinsipnya tersebut itu ada 5. Yang pertama, segalanya berbicara. Nah, di dalam konsep metode quantum teaching ini, bahwa semua yang ada di ruang belajar itu memiliki pesan terhadap belajar, entah itu dari tata ruang, letak dari meja kursi, kemudian body language dari seorang guru, kemudian tatapan, pose-pose, dan lain sebagainya, atau lingkungan itu sangat memiliki pesan atau pengaruh terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua prinsipnya adalah segalanya memiliki tujuan, bahwasanya dalam proses pembelajaran atau dalam proses penyampaian informasi itu perlu suatu tujuan yang jelas, satu tujuan yang konkret. Kenapa? Karena agar proses pembelajaran itu lebih terarah. Dan dalam proses quantum teaching ini, bahwa setiap proses pembelajaran itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga ada pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, di dalam quantum teaching ini juga diajarkan bahwa bagaimana seorang pengajar ketika akan melakukan proses penyampaian informasi itu tidak langsung melabeli nama, tapi juga mengajak para peserta didik itu dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga ketika peserta didik itu diajak untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, maka ilmu atau informasi yang akan diterima pun juga lebih bermakna. Kemudian yang keempat, akui setiap usaha. Nah, proses belajar ini merupakan proses dari sesuatu yang belum tahu menjadi tahu. Nah, proses inilah yang memang patut diakui, patut diapresiasi dalam model quantum teaching tersebut. Kemudian, jika layak dipelajari, maka layak pula untuk dirayakan. Nah, prinsip nomor 5 dalam model quantum teaching ini yaitu bagaimana seorang pengajar, bagaimana seorang pemateri itu harus senantiasa merayakan keberhasilan sekecil apapun dari peserta didiknya. Karena balik lagi, ketika peserta didik tersebut sudah mau belajar, maka dia itu sudah mengeluarkan effort. Nah, effort inilah yang perlu dirayakan oleh si pengajar atau pemateri tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan di yang bab kedua, ini membahas terkait dengan mengorkestra suasana yang menyenangkan. Nah, bagaimana pemateri atau pengajar ketika akan melakukan proses pembelajaran atau melakukan proses penyampaian informasi harus mengorkestra lingkungan menjadi suasana yang lebih bermakna atau lebih menyenangkan. Dimana yang pertama itu terkait dengan kekuatan niat. Nah, bahwa seorang pemateri ketika akan melakukan proses pembelajaran itu harus memiliki keyakinan niat yang kuat, kekuatan niat yang kuat. Kenapa? Karena ketika seorang pemateri memiliki keyakinan terhadap dirinya, memiliki keyakinan terhadap potensi yang dimiliki oleh peserta didik, maka itu akan memudahkan proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian
Selain hal tersebut juga seorang pemateri atau seorang pendidik perlu memberikan rasa emosional kepada peserta didik sehingga pembelajaran itu bukan hanya sekedar pentransferan informasi saja, tapi juga ada pentransferan emosional, energi yang disampaikan oleh pemateri ke peserta didik sehingga nantinya diharapkan akan lebih mudah untuk penyampaian informasinya. Kemudian perlu juga sebagai seorang pemateri untuk mempunyai rasa simpati, pengertian kepada peserta didiknya. Kemudian yang keempat, keriangan dan ketakjuban. Nah, ini perlu yang diperhatikan oleh seorang pemateri atau seorang pendidik bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak monoton, tapi juga harus dengan memunculkan keriangan-keriangan, kegembiraan-kegembiraan, dan mentransfer energi bahagia kepada peserta didik. Kenapa? Karena ketika peserta didik sudah tidak bahagia dalam proses pembelajarannya, itu akan sulit sekali peserta didik untuk menyerap informasi yang mereka dapatkan dari pendidik atau pematerinya. Nah, kemudian kita juga sebagai seorang pemateri berikan afirmasi-afirmasi yang positif terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian pengakuan, ini pengakuan perlu atau validasi. Jadi setiap hal-hal kecil yang dilakukan oleh peserta didik itu perlu diapresiasi atau perlu diakui dan divalidasi begitu. Nah, kemudian merayakan kerja keras, balik lagi ke prinsip yang di awal di bab pertama bahwa dalam model quantum teaching ini hal-hal sekecil apapun itu perlu diapresiasi. Kemudian pengambilan resiko. Nah, dalam proses pembelajaran pun juga peserta didik harus diajarkan bagaimana cara pengambilan resiko. Karena ketika pembelajaran itu tanpa resiko atau monoton, itu tidak akan bermakna kepada peserta didiknya. Dan berikan rasa keteladanan dari seorang pemateri ke peserta didik. Nah, kemudian kalau misalkan di bab ketiga, itu membahas terkait dengan mengorkestra landasan yang kokoh. Kenapa? Karena dalam suatu proses pembelajaran, landasan itu sangat diperlukan, apalagi landasan yang kokoh. Karena landasan yang kokoh ini akan menjadi pijakan awal ketika proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk memiliki landasan yang kokoh tersebut, pemateri harus melakukan beberapa step atau beberapa tahapan. Yang pertama terkait dengan tentukan tujuan. Tentu dalam suatu proses pembelajaran, pemateri atau pengajar itu harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya seperti apa? Dan itu harus disampaikan kepada peserta didik. Karena ketika proses pembelajaran itu tidak memiliki tujuan yang konkret, maka sudah dipastikan bahwa pembelajaran tersebut tidak akan terarah dan tidak akan ada goals atau output yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, punya prinsip yang dipegang teguh. Nah, prinsip inilah yang pada akhirnya akan dipegang teguh oleh pemateri ataupun juga oleh si peserta didik. Nah, prinsip ini yang akan menjaga proses kondusifnya nanti ketika proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keyakinan akan kemampuan untuk belajar dan mengajar. Nah, ini perlu dimiliki oleh seorang pemateri. Kenapa? Karena kalau misalkan pemateri tersebut memiliki keyakinan terhadap potensi dirinya, maka dia akan lebih enjoy, dia akan lebih percaya diri ketika penyampaian informasi dalam proses pembelajar mengajar. Dan ketika pemateri juga yakin akan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, maka itu pun akan lebih memudahkan karena pemateri tersebut sudah memiliki afirmasi yang positif terhadap peserta didik tersebut. Nah, kalau misalkan pematerinya tersebut tidak memiliki keyakinan akan peserta didik tersebut bisa memahami, maka itu yang akan terjadi gitu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, penting sekali dalam proses pembelajaran, pemateri beserta dengan peserta didik itu harus bersama-sama menciptakan atau membentuk yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, gimana keyakinan atau kesepakatan kelas ini yang nantinya akan menjaga kondusivitas dari proses pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir menjaga tetap tumbuh. Nah, ini juga penting diperhatikan oleh seorang pengajar atau pemateri agar menciptakan lingkungan belajar yang tumbuh. Tumbuh di sini adalah keaktifan dalam proses belajar mengajar. Nah, karena ketika peserta didik itu tidak aktif dalam sebuah forum atau dalam sebuah proses pembelajaran di kelas, maka sudah dipastikan peserta didik tersebut akan merasa kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh pematerinya. Jadi memang perlu untuk adanya interaksi
timbal balik antara pemateri dan peserta didik. Nah, kemudian yang keempat, tentang mengorkestrasi lingkungan yang mendukung. Jadi juga kalau misalkan di dalam prinsip bab pertama itu semua hal berbicara dalam model quantum teaching. Nah, ini pun juga termasuk ke dalam suasana atau lingkungan yang mendukung. Maka dari itu, perlu sekali seorang pemateri memanage terlebih dahulu lingkungan untuk proses pembelajaran. Mulai dari misalkan menata ruang kelas seperti apa, pencahayaannya, kemudian tata letak dari meja, kursi, kemudian poster-poster dan lain sebagainya itu mempengaruhi dari lingkungan belajar, karena lingkungan kelas itu sangat mempengaruhi kemampuan siswa untuk berfokus dan menyerap informasi. Jadi memang perlu dipersiapkan terlebih dahulu terkait dengan lingkungan pembelajaran yang kondusif seperti apa. Kemudian yang kelima, mengorkestra kemampuan siswa. Nah, sebagai seorang pendidik juga kita harus tahu bagaimana modal-modal atau gaya-gaya belajar dari peserta didik itu seperti apa. Kita harus paham terlebih dahulu karakteristik mereka seperti apa. Dengan misalkan gaya belajar VAK, ada yang peserta didik dengan gaya belajar visual, kemudian auditorial, kemudian kinestetik, itu pun juga harus dipahami oleh seorang pemateri agar ketika penyampaian pemateri dapat memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik itu sendiri, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa tidak terfasilitasi, dan itu hak dari seorang peserta didik untuk mendapatkan fasilitas sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, kemudian yang keenam, mengorkestra presentasi yang prima. Nah, ini pun juga perlu dilakukan atau perlu dipahami oleh seorang pemateri bahwa ketika akan menyampaikan suatu materi atau presentasi materi, maka harus ada hal-hal yang memang dipegang teguh dan harus dilakukan, kayak misalkan antusiasme dari seorang pemateri ketika menyampaikan pematerinya, kemudian wibawa, humoris, menarik, positif, supel, kemudian komunikasi yang ampuh, yang jelas seperti apa ketika penyampaian materi, kemudian kemampuan komunikasi nonverbal pun juga itu harus dilakukan dan harus diperhatikan oleh seorang pengajar atau seorang pemateri. Kenapa? Karena bahasa tubuh atau komunikasi nonverbal seperti body language, kemudian tatapan-tatapan kita terhadap peserta didik itu pun juga mempengaruhi dari proses mereka belajar. Kemudian pada bagian ketujuh itu mengorkestra fasilitas yang elegan. Nah, di mana di sini juga sebagai seorang pengajar atau pemateri itu harus dapat memfasilitasi apa yang peserta didik butuhkan begitu. Kemudian di bagian bab 8 itu membahas terkait dengan keterampilan-keterampilan belajar. Nah, di dalam keterampilan belajar pada bab sebelum itu sudah dibahas terkait dengan modalitas atau gaya belajar dari para peserta didik itu sendiri. Nah, maka dari itu sebagai seorang pemateri atau sebagai seorang pengajar itu penting sekali untuk memanfaatkan gaya belajar agar proses penyampaian informasi itu dapat tepat sasaran begitu. Dan kemudian sebagai seorang pengajar pun juga perlu yang namanya mengorganisasi dari sebuah informasi. Nah, mengorganisasi informasi ini yang mana bertujuannya untuk memudahkan dari suatu proses pembelajaran yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Karena ketika tidak diorganisasi, peserta didik itu akan kebingungan memilah mana materi yang sebagai kata kunci atau misalkan materi yang memang bukan sebagai kata kunci begitu. Nah, kemudian pada bab ke-9 atau bagian ke-9 itu mengorkestra keterampilan hidup. Jadi juga sebagai seorang pemateri harus sekali memberikan keterampilan-keterampilan hidup, dan hidup pada saat atau proses pembelajaran itu harus di atas garis, yang mana di atas garis itu mereka memiliki rasa tanggung jawab, mereka tidak pantang menyerah. Kalau misalkan peserta didik tidak diajarkan untuk bertanggung jawab, untuk menyelesaikan tugas sampai tuntas, untuk tidak pantang menyerah, maka mereka akan lebih semangat dan punya motivasi tersendiri dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk yang bab ke-10 atau bab terakhir ini membahas terkait dengan mengorkestra kesuksesan melalui praktek. Nah, jadi di bab 10 ini diterangkan bagaimana ketika kita sudah memahami terkait dengan asas, terkait dengan prinsip, kemudian model-model
yang diperlukan ketika proses pembelajaran, tata ruang, tata letak, suasana lingkungan, dan lain sebagainya, maka di bab 10 itu lebih kepada praktik bagaimana seorang pengajar atau bagaimana seorang pemateri itu dapat menjalankan dari model-model quantum teaching tersebut, atau bagaimana dari konsep-konsep quantum teaching tersebut. Nah, jadi buku ini sangat cocok sekali bagi seorang pemateri atau seorang pendidik yang ingin menghidupkan suasana kelas menjadi lebih bermakna. Karena kalau misalkan kita melihat dari piramida psikologi, bahwa ketika daya ingat dari suatu pemateri di otak kita itu, ketika 90% persentasenya peserta didik akan lebih mengingat materi itu jika peserta didik tersebut mengalami, bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, dan bukan hanya menggunakan satu model gaya belajar saja atau satu indera saja. Jadi untuk buku Quantum Teaching tersebut sangat cocok dan sangat recommended untuk para calon-calon guru atau para calon-calon pemateri, agar bisa memahami bagaimana mengelola kelas dengan baik, bagaimana mengelola forum dengan baik. Adapun untuk misalkan kekurangan dari buku tersebut, menurut saya buku tersebut dalam segi bahasa mungkin karena terjemahan dari bahasa Inggris, jadi agak lumayan bahasanya terlalu baku, sehingga agak lumayan butuh effort untuk memahami dari setiap kalimat yang dipaparkannya. Nah, barangkali hanya itu review buku terkait dengan quantum teaching. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.